Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura I. Episode ke-67. Pangeran Adipati Sukawati dinobatkan menjadi raja. Di Mataram semua prajurit sandi telah datang. Semua mendapat kabar bahwa sang raja sakitnya semakin parah. Badannya sudah rusak, mustahil bisa selamat. Para kerabat dan para bupati menemui Pangeran Mangkunagara agar memaksa sang ayah berdiri sebagai raja. Para kerabat dan para tumenggung sepakat untuk mendesak kembali Pangeran Adipati Sukawati. Pangeran Mangkunagara lalu membawa mereka menghadap dan mengatakan kebulatan pendapat mereka sama dengan apa yang telah disampaikan Pangeran Adiwijaya bersaudara. Kanjeng Pangeran Adipati Sukawati mengangguk pelan. Perintahnya, persiapkan besok pagi. Kita matangkan dulu rencananya. Sekarang bubar dulu. Semua menyembah dan bubar. Pangeran Adipati Sukawati sesampainya di rumah berkata kepada sang ibu, "Ibu, tadi saya dipaksa untuk berdiri menjadi raja oleh para kerabat dan para bupati semuanya." Menjawab sang ibu, "Duh Pangeran, permintaan para saudara dan para punggawa, kalau Tuan tolak maka sama dengan menolak wahyu. Sungguh itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Benar dan membuat masgul banyak orang. Kakak Paduka yang berada di sini, Kanjeng Pangeran Adiwijaya, menjadi ganti dari ayah. Sungguh sekehendaknya dituruti saja." Pangeran Adipati Sukawati berkata, "Ibu, yang ibu katakan memang sudah menjadi peringatan dari orang-orang zaman dulu. Patuh kepada saudara tua menjadi berkah karena sebagai ganti ayah." Pangeran Adipati Sukawati masih bimbang hatinya. Semalaman suntuk, tidak tidur, berada di tempat pemujaan untuk mengheningkan cipta, meminta petunjuk Tuhan yang menguasai penglihatan. Akhirnya mendapatkan petunjuk yang terbaik. Menjelang pagi, Pangeran Adipati Sukawati keluar ke pendapat dan memanggil Pangeran Mangkunagara. Sang pangeran datang dengan membawa para kerabat dan para bupati. Mereka menyembah lalu duduk menunggu titah Pangeran Adipati Sukawati. Berkata Pangeran Adipati Sukawati, "Anakku, karena sudah menjadi kehendak para saudaraku dan para bupati akan mengangkat diriku menjadi raja, aku menurut saja. Tetapi semua harus maklum dan mengetahui segala kekurangan, karena raja yang satu ini suka berkeliaran di hutan." Pangeran Mangkunagara berkata kepada para bupati, "Silahkan bila ada yang mau menanggapi." Para bupati menjawab saling bersahutan menyatakan setuju dengan keputusan Pangeran Adipati Sukawati. Sudah sepakat para bupati dan para kerabat untuk mengangkat Pangeran Adipati Sukawati menjadi raja di Mataram tanpa ada keberatan apapun. Pangeran Adipati Sukawati berkata kepada Pangeran Mangkunagara, "Anakku, hari esok tanggal 1 bulan Suro tahun Alif, itulah hari pengangkatan. Namun hari itu tidak jatuh pada hari Senin atau Kamis. Tanggal 1 jatuh pada hari Jumat. Ayo kita bicarakan sekarang bagaimana baiknya." Para kerabat dan para bupati semua sepakat bahwa tanggal dan harinya sudah tepat. Maka ditetapkan hari penobatan jatuh pada hari Jumat, tanggal 1 bulan Suro. Pangeran Adipati Sukawati juga sudah memikirkan bakal calon patih, pengulu dan jaksa yang akan diangkat bersamaan saat penobatan. Pangeran Adipati Sukawati lalu kembali ke kediamannya. Pangeran Mangkunagara dan para bupati keluar menuju ke pondokannya untuk melanjutkan pembicaraan. Pangeran Mangkunagara memerintahkan untuk memanggil penguasa perdikan di Tanah Pajang.
Kudonowarso segera mengirim utusan untuk memanggil para perdikan di Galan, Kajuran, Pacalan, Majasem, Konang, Tembayat, Kembang Arum, Pasujen, Astono, dan Wedi. Walau malam harus datang segera. Sedang para perdikan di tanah Mataram disuruh datang paginya. Sudah matang kesepakatannya. Di malam hari tak diceritakan. Paginya segenap bupati menghadap membawa pasukannya. Para tumenggung dan para kerabat beserta pasukannya memenuhi alun-alun. Terlihat di alun-alun penuh orang. Tampak seperti acara grebek. Keluarnya Pangeran Adipati Sukuwati sudah seperti seorang raja. Perabot upacaranya telah siap semua. Para pembawa perabot upacara di kanan dan kiri. Gemerlap sinarnya tampak seperti pelangi. Di dalam pananggilan penuh para kerabat, bupati, panewu, dan mantri sampai luber keluar. Sesampainya di bangunan yang mirip bangsal Pangrawit, Pangeran Adipati Sukuwati duduk di kursi gading. Pangeran Ronggo duduk di sebelah barat, dan Pangeran Kadilangu berada di kursi berjajar duduknya. Sayyid Abdurrahman seolah bertindak seperti opruk. Pangeran Mangkunagara diberi isyarat dengan kedipan mata. Langsung berdiri di utara Tuan Said. Segera dia mengumandangkan kalau sang ayah berdiri sebagai raja dengan nama Susuhunan Pakubuwono Senopati Ngaloko Abdurrahman Sayyidin Panotogomo yang mandiri berkuasa di wilayah Pulau Jawa. Saling bersahutan segenap yang hadir menyatakan ketundukan. Para imam dari perdikan memanjatkan doa. Gending munggang dan kodok ngorek lalu dibunyikan. Segera dibarengi tembakan dari senapan, disusul dentuman meriam seperti halilintar, menggelegar, menggetarkan. Setelah rangkaian tanda-tanda kehormatan, yang berdiri sebagai raja bertitah bahwa yang menjadi patih sekaligus panglima perang adalah Pangeran Adipati Mangkunagara. Patih berkuasa membuat merah hitamnya negeri. Yang menjadi penghulu Kyai Abdullah yang semula menempati perdikan Astono Wedi. Orangnya tinggi besar gagah, diberi gelar Ki Panghulu Dipaningrat. Nabi Ronowijoyo diangkat sebagai jaksa dengan pangkat bupati dan diberi nama Tumenggung Sasmito Sastro. Setelah bertitah, sang raja kembali ke pura dengan bergandeng tangan dengan Tuan Said Abdurrahman. Tuan Said Abdurrahman kemudian menjadi ipar sang raja karena diberi istri dari sepupu Pangeran Adipati Sukuwati dari keturunan Blitar. Setelah sang raja masuk pura bersama Tuan Said, Gandek segera memanggil patih dan para bupati untuk acara makan bersama. Sementara para mantri dan para panewu yang berada di luar dibawakan nampan dari dalam. Terus mengalir jamuan tanpa putus. Yang berada di Masjid Agung, tempat para perdikan pun dikirimi nampan, seberapapun jumlahnya. Para perdikan bertempat di Surambi menikmati jamuan dengan mengelilingi hajat. Sampai menjelang sore, barisan para bupati baru bubar.